selamat pagi pemirsa Coffee Break. Senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda hari ini, tentunya dengan beragam informasi yang menarik dan semoga bermanfaat untuk Anda. Pemirsa, bagi Anda di rumah mungkin banyak yang ingin mengidamkan wajah yang tirus, cantik, proporsional begitu ya. Nah, biasanya kalau sedang kelebihan berat badan, lalu kan diet nih kita ya, sudah diet ketat, berat badan sudah turun, tapi kok kemudian wajahnya masih aja cabi begitu ya. Padahal kan banyak orang yang mengidamkan wajah yang proporsional dan cantik tadi. Nah, apabila Anda mengidamkan wajah yang tirus tadi begitu ya, saya mau mengenalkan ya, ada treatment kecantikan yang bisa membuat wajah Anda menjadi tirus, cantik, dan proporsional secara instan. Dimana lagi kalau bukan treatment kecantikan di Klinik Derma Pro Jakarta, kliniknya para artis dan juga pejabat. Nah, hari ini sudah ada bersama dengan saya, owner dan juga dokter di Klinik Kecantikan Derma Pro, Dr. Tan Yuanita. Halo, apa kabar Dr. Tan? Halo Mel, ketemu lagi. Iya, kabar baik ya dok ya? Kabar baik Mel, baik, thank you. Dokter, banyak orang kan yang ingin wajahnya cantik, tirus begitu ya. Walaupun kalau agak-agak cabi dikit, enak dicubit gitu ya. Tapi kan kalau yang tirus begitu menjadi idaman. Tapi kadang-kadang kita sudah diet, tapi kok wajahnya masih aja gemuk gitu dokter. Kenapa tuh? Faktor-faktor yang penyebabnya apa? Oke, jadi perlu kita tahu bahwa itu ada berbagai faktor penyebab ya. Ada faktor genetik, ada faktor usia, berat badan juga. Tapi yang lebih penting memang kita harus membedakan antara karakteristik orang Asia dengan karakteristik orang Caucasian ya. Kalau Caucasian itu kan dia nggak ada yang cabi-cabi gitu nggak kan. Tapi kalau kita orang Asia memang kita tuh genetiknya muka bawah kita tuh lebih lebar, Mel. Kemudian dagu kita lebih masuk, ya kan? Kita punya banyak lemak di pipi bagian bawah. Kemudian kulit kita juga cenderung lebih tebal gitu. Jadi itu yang bikin kenapa kita tuh jadi susah, seolah-olah susah tirus ya. Nah, jadi ketika kita mau tirus, kita harus memperhatikan ada 4 aspek sebenarnya. Ada tulang, ada otot, ada lemak, dan juga ada kulit. Dan setiap orang itu memang perawatannya tuh berbeda-beda. Jadi kita ngomongnya taylorism sebenarnya ya. Jadi misalnya Melisa datang sama temen, terus temennya bilang, oh iya di botox aja udah tirus nih aku gitu. Tapi Melisa bilang, kok gue gak tirus-tirus gitu kan. Karena memang karakteristik muka Melisa berbeda sama muka temennya Melisa gitu. Dan sebab itu perlu konsultasi apa yang harus kita lakukan. Jadi belum tentu misalnya dengan suntik botox saja bisa langsung tirus. Atau misalnya dengan benang aja bisa langsung tirus, enggak juga gitu. Jadi itu perlunya konsultasi ke dokter dan kita mesti mengerjakan pada 4 aspek yang ada pada muka kita tuh, yang tulang, otot, lemak, dan kulit itu tadi. Gitu. Karena biasanya kan bayangan orang nih, artis ini tadi mukanya bisa tirus sekali nih dokter, saya juga mau dong sampai setirus itu. Memang harus disesuaikan juga dengan karakter wajah aslinya seperti apa begitu ya dok. Kalau menurut aku tadi yang kita perawatan sebenarnya instan itu adalah instan dibandingkan dengan perawatan yang lain. Tapi bukan berarti instan tuh satu kali perawatan gue mau jadi kayak artis ini, nggak bisa juga. Tapi daripada maksud aku gini, kita menangani cara yang salah. Misalnya dok aku udah banyak nih ya kayak teman-teman gitu kan, udah suntik lemak nih buahnya ke dokter sini nggak kurus-kurus ya, mungkin dia penanganannya salah. Gitu. Baik. Ini tadi kalau pergi ke Klinik Derma Pro bisa mendapatkan perawatan bisa menjadi tirus begitu ya. Perawatan yang ditawarkan ini seperti apa dokter? Jadi kayak tadi kita bilang bahwa perawatan untuk tirus sendiri kan kita harus mengerjakan di 4 aspek itu. Jadi ada tulang, otot, lemak, dan kulit ya. Kalau tulang kan kita nggak bisa ngapa-ngapain nih Mel, kecuali kan kalau biasanya untungnya orang Indonesia tuh nggak diberkati sampai pakai kayak tulang rahang yang square kayak orang Mongolian, orang Korea pada umumnya kan banyak banget tuh yang rahangnya persegi square. Gitu ya, Makanya di sana tuh operasi kikis rahang itu sangat-sangat populer. Nah, selain tulang ada otot juga. Jadi rahang bawah kita itu Mel, selain yang membentuk ada tulang, ada juga otot rahang. Ya. Jadi otot rahang kalau kita pengen kecil di sepertiga bagian belakang itu kita harus menggunakan botox untuk melemahkan otot rahang kita. Jadi botox tuh kurang lebih 1 bulan cara kerjanya. Nanti dia makin lama makin kecil, jadi yang sepertiga belakang tuh udah kecil. Ya. Baru satu tuh ya. Nah, baru satu. Nih. Nah, tapi kemudian kan kita bagian depannya gimana? Kan ada orang yang cabi bagian depan juga, nggak cuma bagian sini. Nah, jadi itu kita perlu suntikan penghancur lemak. Ya, suntikan penghancur lemak. Udah kita botox, udah kita suntikan penghancur lemak kan luas permukaan muka kita mengecil dong. Akibatnya kulitnya kemana? Kendor. Iya kan. Nah, oleh sebab itu kita perlu menggunakan kalau misalnya di Klinik Derma Pro kebetulan menggunakan benang ya, tapi kalau misalnya untuk pemirsa sekalian yang takut dengan benang bisa juga misalnya pakai mesin-mesin apapun untuk pengencangan. Gitu. Jadi intinya gini, nggak sesimpel kayak, makanya banyak tuh ya, misalnya kayak pasien aku, dok aku habis botox di sana, atau misalnya habis suntikan penghancur lemak, tapi kok muka aku nggak kecil-kecil, itu yang pertama. Yang kedua, aku habis botox atau habis suntikan penghancur lemak, kenapa jadi kendor? Nah, jadi makanya
Untuk membuat tirus itu Mel, kita tuh nggak cuma satu diambil dicomot satu, tapi ada satu rangkaiannya dan itu nggak bisa kamu ambil satu terus kemungkinan kamu nggak mau melanjutkan yang lainnya. Nah, jadi istilahnya kalau aku tuh begin with the end. Jadi harus tahu seperti apa. Nggak bisa di shortcut juga, nggak bisa dicepetin juga. Baik, jadi memang tadi kalau kita bilang secara instan, pun ada bukannya sekali datang tadi langsung berubah drastis begitu ya. Memang perlu proses. Dok, aku pengen kayak Ayu Ting Ting cuma sekali. Ya nggak bisa ya, karena memang ada beberapa bagian tadi disesuaikan juga dengan kontur wajah aslinya supaya jadinya betul-betul terlihatnya cantik begitu ya. Harus bolak-baliknya tuh berapa kali berarti dokter? Jadi sebenarnya gini Mel, kalau botox itu kan memang dia karena bekerja pada otot yang lumayan besar nih, otot punggungnya kita ya. Dia butuh waktu sekitar 1 bulan untuk kecilnya. Ya, jadi biasanya kalau pasien datang pertama kali dengan muka yang cabi banget gitu, aku biasanya nggak tarik benang dulu. Ya karena sekarang gini, teorinya itu benang ya cuman benang aja kan nggak mungkin bisa ngangkat pipi kita yang cabi banget kan, gitu. Kita juga harus menyesuaikan. Kita kecilin dulu bagian bawah dengan botox yang kurang lebih 1 bulan baru kelihatan. Jadi botox tuh ketika disuntikan tuh besok nggak langsung kecil tuh, tapi makin lama makin kecil sampai 1 bulan tuh dia udah optimal resultnya. Nah itu bertahan bisa sampai 6 bulan sampai 1 tahun ya. Nah kemudian kan bagian depannya kita kasih suntikan penghancur lemak ya. Suntikan penghancur lemak tuh bisanya kelihatan sekitar 2 mingguan gitu ketika lemak itu sudah dikeluarkan dari badan kita. Nah makanya biasanya kalau pasien datang ke klinik aku, kecuali memang dia udah kendor ya bisa langsung dibenang. Tapi kalau tadi melewati proses botox, suntikan penghancur lemak, biasanya saya suruh balik lagi setelah 1 bulan. Nah ketika dia udah kendor, udah lemaknya udah nggak ada, udah bagus dong, berarti untuk ditarik udah maksimal lah ya. Jadi kita baru tarik benang. Tarik benang pun biasanya ketika aku kerjain tuh kan kiri kanan langsung kelihatan beda tuh Mel. Tapi nanti 1 bulan dia bisa lebih bagus lagi. Jadi biasanya bertahap pelan-pelan kelihatan makin cantik ya, gitu tapi kan intinya kamu nggak salah perawatan dan nggak harus konsultasi kemana-mana karena kita harus tahu spesifiknya seperti apa. Kan misalnya Melisa kan nggak mungkin sakit kepala minum obat sakit perut kan nggak bisa juga kan. Jadi udah, tapi tetap aja biasanya kita butuh waktu 2 bulan. Tapi kalau pasiennya dari luar kota dan mereka mau melakukan suatu tahapan itu, ya udah langsung deh dok, aku nggak punya waktu sering-sering bolak-balik Jakarta, nggak apa, lakuin bisa ya aja. Disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pasiennya masing-masing. Biasanya kalau habis perawatan begitu ya takut ada yang bengkak-bengkak atau nanti langsung nggak bisa keluar. Nanti kita bahas ya dok ya. Pasca treatmentnya bisa langsung aktivitas atau enggak nih ya? Nanti jangan kemana-mana, tetap di Coffee Break. Ada kembali lagi di Coffee Break pemirsa, saya masih dengan Dokter Tata di sini dari Klinik Derma Pro Jakarta. Kita sedang membahas treatment kecantikan supaya wajah kita bisa jadi tirus. Nah, tadi sudah dibahas ya dokter ya bagaimana butuh proses, kemudian ada beberapa hal yang dilakukan dari rahangnya, lalu pipinya, sampai dikencangkan begitu kulitnya ya. Kalau untuk mengencangkan saya jadi tertarik nih dokter ya. Itu tadi kulitnya kan sudah dihancurkan lemaknya lalu jadi kendor. Itu ditarik begitu atau gimana tuh dokter? Jadi kita tariknya bisa pakai alat. Nah, kalau misalnya takut pakai benang ya. Nah, tapi kalau di klinik Derma itu mostly kebanyakan pakai benang. Jadi kita pakainya benang yang ini nih Mel. Benang S-Heart. Ini dari Korea, jadi udah terdaftar, ada Depkesnya juga, ada isinya udah tersertifikasi lah ya, jadi aman untuk digunakan ya. Untuk benangnya seperti ini Mel. Jadi dia tuh ada duri-durinya ya. Jadi nanti tuh dia dipasangnya begini, ada duri-durinya. Makanya dia tuh nanti memfiksasi kulit kita, jadi mengembalikan pada kompartemen yang asalnya dia. Kalau misalnya udah ini kan pasti turun ya karena kita pertambahan berat badan dan sebagainya. Makanya itu jadi nanti diliftingin dan kebetulan memang ini ada durinya kan. Jadi pasti lebih kuat gitu. Karena yang ditakutkan tadi kalau lemaknya dihancurkan nanti jadi turun gitu pipinya ya dok ya. Makanya harus ditarik. Jadi tirus kencang begitu kelihatannya. Dan lemak itu memang dihancurkan tuh memang on purpose ya. Jadi memang tujuan saya adalah memang untuk lemak itu harus dihancurin dulu, harus dihilangkan dulu supaya ketika pasien itu ditarik jadi lebih bagus. Coba bayangin nggak kalau misalnya masih cabi banget terus aku tarik kan jadi kayak malah ngumpul di sini semua, jelek banget gitu kan. Gitu ya. Jadi memang sengaja kita ilangin, sengaja bagian belakangnya juga kita kecilin supaya ketika nanti di liftingin tuh banyak space-nya Mel. Jadi kelihatannya kan jadi tirus bagian bawahnya. Kan nggak lucu kalau masih gemuk banget ya. Benang pun tetap ada istilahnya ada kemampuannya lah, nggak mungkin kalau misalnya masih berat banget, cabi banget terus berharap tirus dipakein benang juga nggak mungkin. Gitu. Makanya memilih klinik, memilih dokter yang bisa konsultasi langsung, disesuaikan dengan wajah kita itu menjadi penting ya dokter ya, karena jangan sampai
pergi ke klinik nanti kecewa karena kok kayaknya nggak sesuai begitu dengan keinginan kita. Nggak kayak artis yang diituin ya before afternya ya ini ya gitu. Betul. Nah dokter tadi kita sempat bicara mengenai pasca treatmentnya ya. Kalau tadi dokter bilang kalau di Korea harus potong rahang begitu itu kan proses penyembuhannya lama. Kalau dengan treatment di Dermapro ini bisa berapa lama kita bisa langsung aktivitas lagi dokter? Oke. Jadi kalau misalnya botox dengan suntikan penghancur lemak pasti mau pergi kemanapun habis itu juga nggak apa-apa Mel karena kan memang nggak ada bekasnya ya. Paling kalau suntikan penghancur lemak karena kita memasukkan cairan agak banyak untuk ngancurin lemaknya agak cabi dikit aja tapi itu 1-2 jam juga udah kelar ya, udah balik normal. Nah, kalau untuk benang karena tadi aku bilang dia lumayan berduri-duri ya ininya kan. Nah, sesuatu yang berduri-duri dimasukkan ke bawah kulit pasti ada sedikit lah ini post traumanya ya. Jadi 2 minggu pertama setelah pemasangan benang tuh kita sarankan agar pasien tidak terlalu menggerakkan otot rahang bawah. Jadi kalau misalnya makan jangan gede-gede nyanyi, harus ngomong teriak-teriak, karena durinya ini nanti nyangkut ke otot, gitu. Jadi kayak nyit, nggak nyaman. Tapi untuk aktivitas sehari-hari ya nggak masalah. Contoh kayak misalnya aku kerjaan artis kan, ya mereka harus kerja tiap hari dong, harus nyanyi juga. Jadi nggak masalah sebenarnya. Dan paling kalau misalnya yang paling penting adalah jangan masas, jangan facial, totok wajah dan sebagainya dalam waktu 1 bulan setelah kita memasang benang ya. Tapi intinya kalau misalnya pasien nanya, oh dok habis tanam benang boleh nggak aku facial lagi, laser lagi? Boleh setelah 1 bulan nggak masalah. Iya. Oke, jadi 1 bulan aja dijaga sedikit ya, nggak perlu sampai mendekam di rumah begitu. Relatif singkat begitu. Yes, apalagi keunggulannya adalah sekarang kita pakai masker dong. Jadi kan mau bengkak-bengkak juga kalau bengkak ya, tapi sebenarnya nggak bengkak, nggak ada bengkak sih Mel. Cuman kita lebih ini ya ngomongnya tuh kayak sembab ya. Jadi kayak kita naik berat badan 1-2 kilo aja sih gitu. Sesaat tapi habis itu cantik, tirus, proporsional itu yang paling penting. Nah, kalau pengen tahu misalnya kayak kita kan benangin artis kan nggak mungkin juga artinya masuk ke TV pakai kayak ditonjok gitu kan nggak kayak gitu. Bocoran dong ada artisnya siapa aja sih yang udah pernah tanam benang sama kita udah pernah benangin si Ayu Ting Ting pastinya, terus ibunya Ayu Ting Ting, ada Dokter Boyke juga, terus ada Yuni Sara, terus kemudian ada Femi, ada Tessa. Sebenarnya kita mengedukasi juga sih Mel, kalau perawatan untuk tirus ini nggak cuma buat cewek, cowok juga bisa, ya kan? Dan itu nggak terbatas usia sih. Kadang-kadang kan kalau di Indonesia kan, lu masih muda lah, jangan perawatan aneh-aneh gitu. Kalau udah umur, udah umur lah, udah nggak usah diapa-apain ya. Nah, terus kapan perawatannya gitu kan ya. Jadi yang penting asal kita tidak mengubah wajah kita jadi aneh ya, tetap versinya kita sendiri. Aku rasa tuh sah-sah aja sebenarnya. Tapi jadi lebih baik ya. Exactly. Waduh, yang datang ke klinik Dermapro artis-artis, jangan-jangan harganya mahal nih dokter ya. Terjangkau nggak nih untuk kita semua dokter? Kebanyakan orang pasien selalu bertanya kayak gitu. Bahkan even mau konsultasi aja nggak berani gitu loh. Nah, kita kalau kita bandingin ya Mel ya sebenarnya untuk perawatan-perawatan yang normal gitu ya, maksudnya kayak botok, filler dan benang tuh malah harga kita tuh cenderung di bawah loh klinik-klinik yang lain di Jakarta, makanya harus nanya dulu gitu kan ini ya kan. Nah, kebetulan juga bulan ini tuh kita lagi ada promo karena kan orang banyak bilang benang pasti mahal lah ya gitu. Nah, kita tuh lagi ada promo bulan itu benang 1 wajah tuh 8 juta Mel. 8 juta untuk 1 wajah ya. Semua wajah. Jadi biasanya kan sampai 20 juta kayak gitu. Nah, kita lagi ada promo gitu. Jadi jangan takut nanya-nanya. Terus kita ada program juga, misalnya ada voucher cashback, ada juga patient get patient kayak gitu-gitu. Jadi promonya tuh benar-benar menarik lah setiap bulannya. Gitu. Tapi kemudian lagi pandemi, orang kadang-kadang takut ya. Ada protokol kesehatan juga dong di klinik Dermapro ya dok? Pastinya, karena gini di klinik Dermapro tuh 1 orang 1 ruangan. Terus APD kita pasti juga lengkap ya, sterilisasi juga pasti oke karena karena satu pasien setelah di spraynya tuh 1 kali buang dan kemudian ada baju untuk pasien khusus ya kan. Nah, yang paling penting adalah kita 1 klinik semuanya udah vaksin Mel. Itu dia. Udah lengkap kita 2 kali vaksin. Jadi bisa sehat, aman, harga juga terjangkau, banyak promo. Apabila ingin lihat lebih lanjut, bisa berkunjung ya di akun Instagram dan juga di website. Bisa dilihat di layar kaca Anda, bisa langsung WhatsApp dulu, tanya-tanya, lihat-lihat di Instagramnya ada treatment apa saja sih, lalu harganya juga bisa lihat di situ ya, price list dan promo-promonya, sehingga bisa mendapatkan wajah yang tirus, cantik, proporsional dengan aman pastinya. Baik Dokter Tata, terima kasih ya waktunya. Thank you, Mel. Semoga bisa Sama-sama. menjadi informasi yang berguna bagi Anda di rumah. Setelah ini masih ada informasi menarik untuk Anda, jangan kemana-mana. Coffee Break segera kembali.